Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat mitra Reskrim Community, saudara saya sebangsa dan setanah air yang mencintai negeri ini dan gemar untuk sadar hukum. Kali ini saya bersama Ki Ageng Lanang, namanya Pak D. Muhammad Yasin. Beliau adalah seorang dalang yang banyak membahas mengenai budaya Nusantara dan memanifestasikan budaya dalang itu ke dalam apa, Pak De? Pola belajar Al-Quran untuk pengenalan abjad ya, Pak De ya. Gimana, Pak De? Coba terangin mungkin teman-teman biar pada mau tahu nih, Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam merdeka. Jadi metode dalang adalah sebuah metodologi pembelajaran. Bagaimana kita bisa memahami filosofi leluhur dalam memberi pengetahuan, pembelajaran edukatif dan persuasif yang sudah dilakukan oleh panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh, luar biasa kan para sahabat. Jadi ternyata memang negeri kita harus bangga dengan negeri kita, karena negeri kita banyak sekali budaya-budaya yang mengandung nilai luhur ya, Pak. Pak De ya. Nah, jadi saya tulis di sini adalah bukunya Metode Dalang dan Rekonstruksi Sunan Kalijaga. Bagaimana Kanjeng Sunan Kalijaga berpikir kalau dulu beliau sudah tiada jam bisa memberikan kehidupan. Ya. Coba lihat, ditengok di Kadilangu sana, setiap harinya tidak lepas dari peziarah ya, yang bisa memberikan kehidupan dalam bermasyarakat, dari perekonomian, budaya, silaturahim, sehingga membangkitkan persaudaraan. Itu luar biasa, itu seorang wali yang sudah meninggal, ya. Meninggalnya dia membawa berkah ya, Pak. Membawa berkah para sahabat. Jadi seorang wali ini yang memang asli Indonesia ya, asli Indonesia, dia sudah meninggal dan sudah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun ya, Pak. Sudah ratusan tahun tapi masih bisa memberikan kehidupan. Kalau kita mati gimana para sahabat? Nah, itu yang kita pertanyakan, apa yang kita bawa, apa yang kita lakukan. Nah, saya dari hasil dialog diri adalah menemukan dari awal dari Sunan Kalijaga, kenapa pendekatannya dengan wayang. Wayang itu artinya gambar, wayang gambaran. Jadi gambaran kehidupan. Bagaimana asal kehidupan itu. Nah, dalam cerita pewayangan itu menggambarkan ya, ada suluk itu artinya jalan. Kalau ada hadisnya man salaka yaltamizu man sahalahu berkali-kali jannah. Artinya barang siapa yang menuju jalan keilmuan, maka dia akan mendapatkan jannah, itu surga, kebahagiaan. Jadi surga itu khusus untuk orang-orang yang berilmu, nggak ada orang bodoh itu nggak boleh masuk surga ya, Pak De ya. Iya. Gimana, Pak De? Kesadaran. Kalau untuk manifestasi gimana? Jadi ajaran wayang ini kok bisa dimasukin sih ke dalam ke dalam bentuk aksara hijaiyah itu gimana ceritanya? Mulai dulu ceritanya dulu, satuan wayang ini gini ceritanya. Jadi kalau di dalam suluk ada bumi kunjang kancing lang klap katon, lir kinjang ngalit semawir gandrung. Jadi ada antar gunung itu dipadukan. Salaman. Nah, itu teori Big Bang. Dalam tata surya sebelum ada kehidupan ini loh, dipadukan dulu. Benturan kotak nama benturan teng. Teori Big Bang. Sahabat belum tahu ya. Baru ada kehidupan. Nah, kehidupan boleh jejer namanya. Nah, di situ ada Pandowo, ada Kurowo. Pandowo, saya tulis dalam buku ini, orang orientasi papan sinto, orang orientasi masa depan. Masa depan kapan? Maka punya pedomannya aji kalimat sodo. Aku datang dengan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tujuan kita kepada yang tiada batas. Muhammad Mustafa Ibnu Abdillah adalah makhluk yang terbatas, tapi kita jadikan uswah suri tauladan. Contoh untuk kehidupan. Untuk menuju kepada yang tiada batas. Bagaimana berakhlak, berbudi pekerti seperti orang Jawa. Tahu tata aturan hukum. Jadi kalau masih ada batasnya berarti bukan Tuhan ya, Pak? Bukan Tuhan. Jadi disitulah karena pedomannya aji kalimat sodo adalah orang Pandowo, orang orientasi masa depan. Pandowo pendakwah juga. Mungsuhnya Kurowo, kumpulnya Rogonyowo yang dilambangkan Buto. Buto itu tidak melihat buta, tidak melihat tata. Maka di MRS ini harus ditumbuhkan kesadaran diri. Bagaimana kita harus sadar diri hubungan kepada kita, kepada Sang Pencipta kita,
hubungan kita kepada sesama kita dan hubungan kepada lingkungan semesta alam ini. Semesta alam ini harus terjaga nih. Ya. Tanah air kita nih ya. Tanah air kita makanya kita cinta sama bangsa ini. Gimana Pak? Nah, selanjutnya bahwa leluhur ini sudah memberikan pemahaman. Ya. Makanya kalau orang Jawa ada sesajen. Kalau Sunan Kalijaga memberikan sesajen. Kenapa sesajen? Sesajen itu adanya di perempatan. Nah, dikasih dupa, kemenyan. Baunya kemana-mana. Untuk mengumpulkan masyarakat dari mana sih datangnya ini kemenyan, sehingga mereka berduyun-duyun kumpul. Sebelum berkumpulan ini lewati gapuro. Artinya gapuro itu Ghafurur Rahim, minta pengampunan, kesalahan dikosongkan dulu supaya diampuni, supaya mudah mendapatkan pemahaman keilmuan. Mungkin kalau dulu itu seperti itu ya Pak. Ya. Kalau sekarang bisa jadi pakai apa namanya Bulgaria. Jadi diganti. Kalau dupa kita sudah ganti. Dupa kita sekarang dupa digital. Oh gitu, dupa Jadi digital. nggak ada kemenyan lagi. Hanya dirubah lah ini bentuknya ya, berubah mengikuti perkembangan iya, zaman. Perkembangan zaman melalui kuota. Kalau nggak ada kuota kan nggak bisa kumpul. Melalui kuota bisa di WA. Nah, jadi ini salah satunya ini sesajen juga nih. Sesajen juga. Ini sesajen ini. Itu bentuknya gitu kan. Iya. Jadi namanya sesajen bukan klinik para sahabat. Sesajen itu adalah memberikan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang menyenangkan orang lain. Mengapresiasi pada saat kondisi, keadaan, bagaimana situasi zaman itu. Dan sekarang digital ya, mulai kondisi dengan komunikasi digital. Dinamika lah. Iya, dinamika. Para sahabat, kita sengaja nggak pakai masker karena ini kita lagi bicara ya. Iya. Saya jaraknya karena 1 meter nih Pak De. Iya, iya. Ini 1 meter nih. Kebetulan saya juga habis rapid lagi tadi. Iya. Pak De juga kemarin ya Pak De ya. Iya. Rapid. Jadi insya Allah. Dalang ini sebenarnya kalau sebuah hadis dalang itu kata dalla ya dulu dalam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa mengajak kebaikan, ayo berlomba-lomba kebaikan, maka yang mengajak kebaikan mendapatkan balasan kebaikan tersebut apabila dilakukan oleh seseorang. Maka kita tidak ada lain kecuali di negeri ini, mari kita berbuat kebaikan sebaik-baik mungkin, sebanyak-banyak mungkin, dimanapun berada, kapanpun berada, dan siapapun dia, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun bangsa, selagi Indonesia sama, dikeluarkan dari perut ibu. Kita ini lahir ke dunia ini bukan kemauan kita, bukan pilihan kita, bukan keinginan kita, tapi sudah ada perjanjian. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Wahai bani Adam, wahai fulan, apakah engkau mengakui bahwa aku ini Rabbmu? Kata kita jawabnya qalu bal syaitan, betul ya Rabb. Baru ditiupkan roh. Tsumma sawahu wa nafakha fi ruhi wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah. Benar Allah tiupkan roh itu supaya apa? Bisa mendengar, melihat, merasakan. Jadi kalau nggak ada roh kita nggak bisa lihat. Nggak bisa. Membensatnya roh dan jasad. Maka menjadilah janin. Dan kita lahirnya bukan kemauan kita, tapi Allah keluarkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah keluarkan kalian dari perut ibu. Siapapun Anda pasti keluar dari perut ibu selagi Bani Adam. Jejak yang memang harus dihargai. Iya. Harus dihargai. Maka harus dihormati gitulah Pak De ya. Maka kita ini yang pertama, kita lahir di dunia ini yang pertama bersyukur karena kita dipilih oleh Allah. Anda bersyukur sahabat. Anda dipilih sebagai Khalifatullah. Anda dipilih untuk hidup. Allah. Ya, untuk hidup dan menonton channel saya. Iya. Gitu. Kita lahir ini kedua orang tua kita, hasil kerja sama. Kedua orang tua kita menghargai, menghormati. Siapapun orang tua kita, ibu kita terutama. Karena dengan beliaulah kita lahir ke dunia ini. Bisa lahir ke sini. Yang ketiga, kata dasar menginspirasi bahwa Anda lahir di bumi Nusantara di Indonesia ini. Itu dia. Anda lahir di bumi Nusantara. Harus menghargai, menghormati para pemimpin dengan negeri ini. Karena mereka berjuang, berupaya, berusaha semaksimal mungkin. Ingin memberikan yang terbaik untuk kehidupan ini. Maka jangan jelek-jelekin aja. Ya. Cari solusi. Ya. Kondisi kita lah sekarang ini ya. Harus menghargai pemimpin, apalagi jadi presiden, gak gampang jadi presiden. Susah. Oh iya. Kita jadi YouTuber aja susah para sahabat. Wah, susah. Untuk menjadi wali YouTube. Kalau dulu wali YouTube, sekarang jadi wali YouTube aja susah. Ini luar biasa ya para sahabat. Jadi Pak De ini punya beberapa metodologi ya Pak De ya. Metodologi yang mungkin bisa para sahabat ikutin. Apa nama channelnya? Metode dalang. Metode dalang. L-nya double. L-nya double. Dalang. Metode dalang. Ya. Jadi double. Nanti bertahap di sana bisa melihat walaupun nggak kenal huruf sama sekali, insya Allah mengikuti ini. Nggak usah dipikir. Ya. Karena konsepnya senang, mudah, sederhana.
Jadi belajar itu untuk memperoleh satu kesenangan dengan cara yang mudah, dengan cara yang senang dan sederhana. Bahwasanya apa? Hanya bernyanyi dengan seni. Seni itu artinya senang dan nikmat. Karena belajarnya nggak usah dipikir, nggak usah diingat. Maka itu harus seni, senang, nikmat. Karena kalau nggak ada kesenangan dan kenikmatan, imun turun sahabat. Imun turun, sehingga kita kena itu namanya virus COVID-19 ini kan gitu ya. Gitu. Maka imun kita diperkuatkan dengan serasa senang, bangkitkan bahagia itu kita bangkitkan di dalam diri kita dengan rasa syukur para sahabat. Karena tiupan ruh itu sama. Maka waktu kita lahir ke dunia kan sama tangisan kita. Orang Jawa waktu lahir nangisnya enggak gih enggak ada. Orang Sunda nangisnya enggak mohon enggak ada. Orang Inggris yes tangisnya sama. Jadi kita sama-sama nih para sahabat ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama cinta negeri ini, dan kita sama-sama untuk menggelorakan semangat untuk persaudaraan, kekeluargaan. Jadi silakan sahabat buka pintunya, metode jalan ya, metode jalan. Oke para sahabat, kita akhiri. Nanti kita lanjutkan lagi. Hadir untuk negeri.